Halo, salam jumpa kembali. Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat ya. Nah, kita sudah belajar tentang pengantar statistik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang data kuantitatif ya. Nah, data kuantitatif itu bisa berupa data tunggal. Contohnya ini yang pertama, data nilai PKN 12 siswa 5, 4, 6, 5, 8, 6, 9, 8, 4, 6, 5, dan 6. Oke. Yang kedua, data tentang berat badan 48 siswa kelas 2 SD. Ini datanya. Ya. Nah, masing-masing nilai ini, yang nomor 1 maupun nomor 2, itu menggambarkan ya keadaan sesungguhnya masing-masing individu. Jadi data tunggal itu menggambarkan data sebenarnya setiap individu. Oke ya, paham ya? Nah, ini ditulis masing-masing anak sekian. Ya, masing-masing individu sekian. Oke, ya. Nah, data tunggal bisa dikelompokkan ini supaya mempermudah bagaimana kita membacanya. Contoh data yang pertama tadi, data tentang nilai PKN 12 siswa. Ya, ini dikelompokkan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Yang nilai 4 ada sebanyak 2, yang nilai 5 ada sebanyak 3, nilai 6 sebanyak 4, nilai 8 sebanyak 2, nilai 9 sebanyak 1. Ini lebih mudah terbacanya daripada seperti ini masih campur. Ya kan? Nah, mudah kenapa? Karena ini variasinya tidak terlalu banyak. Hanya ada 5 variasi data tentang nilai, yaitu nilai 4, 5, 6, 8, dan 9. Makanya mudah untuk dikelompokkan seperti ini. Oke? Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat tadi contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2. Ini ragamnya banyak, ini variasinya banyak. Ya. Ini kalau dikelompokkan sama seperti contoh nomor 1 jelas tidak mungkin, nanti malah tidak efektif. Selain itu datanya belum tentu ada yang urut. Ya. Nah, maka menjadi tidak efektif sehingga untuk data seperti ini maka diubah menjadi data berkelompok yang dimasukkan dalam interval-interval kelas. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Ini. Data berkelompok dari contoh nomor 2 tadi diubah seperti ini. Ya. Ada kelas 21 sampai 25 ya. Dan sebagainya. Ini ada 7 kelas. Nah, tadi data tentang berat badan, yang berat badannya antara ya, dari 21 sampai 25 kg itu ada sebanyak 1. Nah, ini terbaca. Ya. Ya. Nah, masing-masing kelas ini lebarnya 5. 5 dari mana? Jangan 24 dikurangi 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Bukan, tapi kita ngitung aja cara mudahnya. 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 5 kan? Maka lebar kelasnya adalah 5. Ini semua juga 5 sama dengan cara seperti tadi, ya. Oke, jelas? Nah, kalau tadi data tunggal contoh nomor 1 itu menggambarkan ya keadaan sesungguhnya dari masing-masing individu. Sekarang kalau sudah dibuat menjadi data berkelompok ini, maka data keadaan sesungguhnya tiap-tiap individu sudah tidak kelihatan. Ya. Ini hanya 21 sampai 25, ada sebanyak 1. Nah, berat sesungguhnya berapa? Kan tidak terbaca. Demikian juga yang lain. Ya. Itu mengenai data yang berkelompok.
Nah, setiap kelas ini punya batas bawah, ini namanya batas bawah. Nih, ya. Ini batas bawah. Ini dinamai batas bawah, dan juga ini batas atas. Ya, ini namanya batas atas. Jadi, setiap kelas ada batas bawah dan batas atas. Oke ya, paham ya? Oke. Nah, lalu bagaimana kita tahu cara membuat tabel distribusi frekuensi seperti tadi? Ya. Nah, kita perlu langkah-langkah. Yang pertama, 1. Menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi kan contohnya ada 7. Ya, contohnya ada 7. Tidak ada ketentuan untuk menentukan banyaknya kelas. Bisa juga kalian tentukan banyaknya kelas itu 5, 6, 8, atau 10. Boleh. Tetapi sebaiknya jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak. Dan sebaiknya ganjil. Ya, sebaiknya. Jadi ini bukan keharusan, tetapi sebaiknya ganjil. Kenapa boleh? Boleh. Ya, tapi akan lebih baik kalau ganjil. Maka tadi saya pilih 7. Kalau 5 boleh? Boleh. Ya, 9 boleh. Tetapi ada pedoman yang bisa kita gunakan, yaitu namanya rumus Stargess. Rumusnya seperti ini. Ini untuk menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. Nih, log N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Ya. Tadi banyaknya data ada 48. Maka N-nya adalah 48. Oke ya. Langkah kedua yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar. Dari data tadi dicari yang terbesar itu yang mana, dikurangi data yang terkecil. Oke. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan lebar kelas. Lebar kelas itu adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jika hasilnya tidak bulat, misal hasilnya 6,3, 6,8, maka sebaiknya dibulatkan ke bawah atau ke atas. Tetapi harus memperhatikan, yaitu apa? Lebar kelas dikalikan banyaknya kelas itu lebih dari atau sama dengan jangkauannya. Jadi saya ulangi, lebar kelas ini. Jadi kalau kalian nanti sudah mau 6, berapa, saya pilih berapa ya, saya bulatkan 6 atau saya bulatkan 7. Perhatikan, kalikan dulu dengan banyaknya kelas. Kalau dikalikan banyaknya kelas itu kurang dari jangkauan, ya jangan dipilih. Pilih yang kalau dikalikan dengan banyaknya kelas itu melebihi atau sama dengan jangkauannya. Itu ya, jelas ya. Langkah keempat, menentukan batas bawah kelas pertama. Ini penting. Karena apa? Kalau kalian kurang teliti, ya, kurang menganalisa, nanti ada kelas yang kosong. Ini diusahakan supaya tidak ada kelas yang kosong. Maksud sudah membuat kelas tapi frekuensinya 0 atau kosong. Ya percuma, ya. Nah, batas bawah itu harus kurang atau sama dengan data terkecil. Ya. Nah, batas bawah ditambah ini lebar kelas kali banyaknya kelas tadi yang ini. Ya. Yang ini. Ya. Itu harus lebih dari data terbesar atau sama dengan data terbesar. Oke ya, supaya lebih jelasnya itu pakai contoh ya. Kita kembali ke data yang tadi.
Ini datanya sebanyak 48 ya. Maka langkah pertama ini kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan log 48. Karena susah mencari log 48 ya boleh pakai kalkulator. Ini boleh kalian hitung pakai kalkulator. Silahkan ya, pakai kalkulator yang sain ya, jangan yang sayur. Nggak ada ya, log itu nggak ada di kalkulator sayur, itu nggak ada ya. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya 6,54. Nah, kita bulatkan ke 7 ya. Tadi kan sudah saya bilang 7. Kenapa 7? Lebih baik atau sebaiknya ganjil. 6 boleh, 6 boleh. Tapi saya hanya tekankan sebaiknya ganjil. Oke ya. Nah, kemudian untuk mencari jangkauan, data terendahnya 25, data tertingginya 54. Berarti jangkauannya 54 dikurangi 25. Ya, kita cari ini yang terendah ini 25. Yang tertinggi 54 ini. Ya. Nah, jangkauannya 29. Lalu lebar kelas itu adalah 29 dibagi dengan 7. 7 itu ini. Ya, 7. Hasilnya adalah 4,14. 4,14. Lalu kita bulatkan ke 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 7, 5 kali 7, 35 itu lebih daripada 29. Lebih dari jangkauannya. Jangan kalian ambil 4. Nanti kalau diambil 4, 4 kali 7 itu 28. Kurang dari 29. Ya, jangan ya. Oke, bukan semata-mata oh ini harus dibulatkan ke atas semua. Tidak, ini ke atas semua tidak. Yang ini karena kita pilih yang ganjil. Kalau yang ini alasannya kalau dikalikan dengan banyaknya kelas harus lebih dari jangkauannya. Oke ya. Nih. Ya, paham ya? Paham. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita buat tabel distribusi frekuensinya ya. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Ya. Nah, kelas bawah kelas pertama saya pilih 21. Kenapa kok tidak 20? Ya. Kalau 20 lebar kelasnya kan 5 tadi. Ya, kita hitung saja 20, 21, 22, 23, 24. Kelas pertama 20 sampai 24. Padahal data terendahnya 25. Ya, nanti kelas pertama itu menjadi kelas yang kosong. Maka saya mulai dari 21 sampai 25. Ini. Ya, bukan 20 sampai 24. Kalau 22 boleh saja 22 sampai 26. 23 sampai 27. 24 sampai 28. 25 sampai 29 boleh ya, tapi juga harus diperhatikan nanti yang bawah ini ya, yang kelas terakhir ini jangan sampai kosong juga ya. Nah, ini ya, kenapa saya tidak batas bawah ini saya pilih 25. Nah, nanti kelas yang paling bawah ini adalah 55 sampai 59. Padahal data paling tinggi adalah 54. Maka ini menjadi kelas yang kosong. Ya, maka batas bawah silahkan pilih 21, 22, 23 atau 24. Oke ya, jelas? Ya, pokoknya prinsipnya bebas. Tidak ada yang salah asalkan
jangan ada yang kelas yang kosong. Gitu ya. Oke, paham? Ya, kita lanjut. Nah, lalu dari tabel itu kita buat histogramnya. Histogram itu seperti diagram batang, hanya berbeda. Kalau histogram, ini kelas-kelasnya ya. Tadi kan kelas terbawah itu 21 sampai 25. Nah, 21 itu dikurangi setengah menjadi 20,5. 20,5 ditambah 5 menjadi 25,5. Jadi karena lebar kelasnya kan 5. Jadi ini tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Ya. Nah, ini namanya limit bawah. Limit bawah, bukan batas bawah. Limit bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Ini limit atas kelas terakhir. Ya. Setiap kelas itu punya limit bawah, punya limit atas. Ini limit bawah kelas pertama, ini limit atas kelas pertama, menjadi limit bawah kelas kedua, dan seterusnya. Oke, paham ya? Lalu kita gambar persegi panjangnya sesuai frekuensinya tadi. Frekuensinya, nih. Jadi tinggi persegi panjang itu menggambarkan frekuensi. Ya. Nah, kalau setiap puncak persegi panjang ini kita buatkan titiknya, ya, ini titiknya mulai dari sini ya. Ini adalah nilai tengah. Jadi tengah-tengahnya antara 20,5 dan 25,5 adalah 23. Kalian tentukan dulu ini. Kemudian ke sana tinggal tambah 5 menjadi 28, 33 dan seterusnya. Ya. Jadi cukup kelas pertama dicari titik tengahnya dengan cara ini, ya, limit bawah ditambah limit atas bagi 2 itu sama dengan 23. Lalu kesananya tinggal tambah 5 kan, lebar kelasnya 5. Oke. Nah, kemudian titik-titik ini dihubungkan. Titik-titik ini dihubungkan, maka akan menjadi yang namanya poligon. Oke ya, poligon. Jelas? Ada pertanyaan? Nanti silahkan tulis komennya ya, kalau ada yang ditanyakan. Ya, saya rasa hanya itu dulu ya pembahasan kita dari tentang data kuantitatif sampai penyajian datanya dalam bentuk histogram dan poligon. Sekian dan selamat belajar ya. Terima kasih.